Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Baik kawan, teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini saya mau berbagi tentang manfaat dari sedekah atau sodakoh. Sedekah. Kegelapan telah berubah menjadi terang. Sinar surya mulai menerangi alam semesta. Selamat pagi, selamat memulai perubahan. Baik kawan-kawan, selamat datang, selamat berjumpa kembali. Ini di sini channel termasuknya saya bikin baru ya. Saya bikin baru karena di channel ini kemarin itu tentang gaduh-gaduh, gaduh-gaduh. Dan untuk kali ini mau saya fokuskan tentang berbagi pengalaman. Jadi di sini mau saya mau saya sampaikan atau mau berbagi berdasarkan dari masih banyak kawan-kawan teman-teman kita yang di sana di sini itu mengeluhkan tentang nasib ya, yang dibilang di nasibnya kurang beruntung, banyak yang kurang beruntung, walaupun sudah banyak yang dibilangnya ya beruntung. Namanya beruntung, kalau kurang beruntung itu sebetulnya dari diri sendiri yang menciptakan. Gitu ya untuk kawan-kawan atau teman-teman. Jadi di sini saya mau berbagi pengalaman aja, berbagi pengalaman. Dulu saya juga pernah yang namanya kondisi yang terpuruk atau kondisi yang benar-benar tidak punya apa-apa. Dan sekarang pun kalau dibilang punya ya belum yang apa yang diinginkan, karena yang diinginkan itu ya semuanya orang juga pasti juga sama. Tapi semuanya itu tergantung dari kita masing-masing. Jadi di sini saya mau berbagi itu tentang bagaimana caranya supaya kita itu selalu dimudahkan segala urusan itu bagaimana. Nah, jadi saya mau bercerita sedikit tentang pengalaman dulu, mungkin yang kawan-kawan atau teman-teman saudara-saudara yang lain yang mungkin sekarang lagi terpuruk atau lagi susah, apalagi sekarang zamannya zaman susah. Dulu itu saya juga mengalami yang namanya kondisi yang ibaratkan kalau dibilangnya itu yang kondisi yang paling rendah atau paling bawah. Contoh gampangannya nyampe uang aja nggak pernah megang, atau duit itu nggak pernah megang, boro-boro mau jajan duit aja nggak ada, mau utang aja dipersulit karena udah tahu bayarnya susah. Nah itu ya untuk teman-teman. Dan di sini mau saya sampaikan tentang manfaat atau keistimewaan tentang sedekah. Nah ini sedekahnya bukan sedekah uang ya untuk teman-teman. Jadi ini keistimewaannya ini khusus untuk yang tidak punya uang atau belum punya uang itu, tapi bisa sedekah untuk memudahkan segala urusan. Nah ini dulu saya dapat apa ya namanya ya, dapat
dapat ilmu ini. Ya bilangnya ilmu aja lah, gampangnya biar gampang disebut. Dapat ilmu sedekah ini dari mantan preman. Nah, dulu pernah dulu itu mantan preman. Saya juga tidak sengaja bertemu, ini mungkin sudah dipertemukan dari Allah Subhanahu wa taala, itu sudah mempertemukan, memang dipertemukan. Itu mantan, kalau dibilang ya mantan preman, dulunya juga mereman, karena apa-apa juga tidak tidak punya segalanya, jadi memang kesusahan juga, cuman ya itu udah terus mereman. Alhamdulillah dapat hidayah, terus hidupnya semakin baik dan semakin semakin baik terus. Ya makanya dibilangnya itu mantan preman, karena dulunya juga ugal-ugalan segala macem, semuanya dijalanin, dan alhamdulillah dapat hidayah, terus menjadi orang yang lebih baik. Dan pas itu ketemu saya juga, ilmunya itu ditularkan. Nah, ditularkan ke saya tentang ilmu itu, karena ya dulunya kan curhat-curhat gitu, jadi langsung dikasih ilmunya itu. Dan alhamdulillah saya jalankan. Itu juga nggak instan nih teman-teman ya, nggak instan. Itu agak ya lumayan bertahun-tahun saya jalanin. Itu yang namanya sedekah. Sedekahnya apa? Sedekah apa namanya itu ya, sedekah tapi bukan pakai uang. Jadi sedekahnya itu cukup gampang ilmunya. Nah, di sini nih mau saya tularkan. Barangkali kawan-kawan ada yang mau menjalani, mudah-mudahan untuk kehidupannya semakin baik ke depannya. Jadi sedekahnya itu hanya cukup senyum. Nah, senyum. Senyum itu senyum juga ada tempatnya, tidak setiap ini senyum. Dan disuruh setiap bangun tidur itu selalu senyum. Tapi ya senyumnya ya ada ininya, bukan kok langsung senyum. Intinya itu di pagi hari bangun tidur itu usahakan tidak menciptakan aura negatif. Apa itu aura negatif? Aura di sekitar rumah itu seperti halnya marah-marah, uring-uringan. Kadang-kadang kan yang dialami biasanya bangun tidur itu entah itu dari pihak lain, ataukah kalau yang berkeluarga itu ya entah istri atau entah suami, bangun tidur pasti ada yang marah-marah, ada yang emosi, entah itu bangun kesiangan ataukah suami bangun gak ada makanan ataukah yang lain lah penyebabnya. Tapi intinya di pagi hari itu sudah dibuka dengan energi yang negatif. Nah itu kalau bisa jangan, ya memang harus bisa kalau mau kedepannya lebih baik. Itu jangan sampai bangun tidur di pagi hari gara-gara anak rewel segala macam, itu menjadi uring-uringan semua, pasti energinya jadi negatif dan panas. Rezeki dari mana kalau mau masuk rumahnya aja panas, kan begitu. Itu untuk yang pertama, usahakan tersenyum dari pagi hari. Dalam anti senyum itu ya sama kalau yang berkeluarga ya suami, istri, anak diajak, kalau bangun tidur ya biasa aja, biasa nyapa, kalau perlu ya nyapa, Pak, oh, udah bangun, Pak, bangun, udah siang mau kerja. Terus yang jawabnya juga yang enak, jadi jangan uring-uringan, jangan apa ya, yang penting jangan ada suara bentaan.
bentak segala macam itu memang larangan. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu sedekah, kalau nggak bisa sedekah subuh ya sebetulnya kalau bisa ya sedekah subuh. Kalau enggak ya pakai sedekah di alam kita, di sekitar, sedekah di sekitar kita. Apa itu? Ya pagi-pagi kalau yang sempet ya nyiramin tanaman. Nah itu padahal sepele itu kawan-kawan, sepele nyiramin tanaman di sekeliling kita. Nah ini juga termasuk dari sedekah. Itu nggak pakai uang, gratis. Kalau ada air tinggal kocori air. Dan itu juga tidak hanya di sekitar rumah. Kita jalan-jalan kemana, di kerjaan ataukah di mana jalan, itu ada pohon atau tanaman yang layu atau yang mau mati atau layu. Teman-teman ambil air, disiram. Itu entah tanamannya siapapun atau di kebun atau di mana yang ada tanaman yang layu atau rumput atau apa, disiram. Itu juga salah satu sedekah juga. Ini jarang ada yang tahu. Ini jarang ada yang tahu. Ini berlaku buat semuanya. Bahkan yang tidak sekolah pun bisa mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala hanya gara-gara ini. Nah, ini sedekah untuk tumbuhan atau untuk di sekeliling kita. Nah, dan ada lagi sedekah hewan. Kita di sekeliling kita ada apa? Ada kucing datang, jangan diusir. Kalau ada makanan kasih makan. Itu di mana tempat? Mau di rumah atau di jalan atau di mana? Nah, itu sangat luar biasa. Sepele. Kadang banyak pas lagi makan atau di mana terus ada kucing diusir. Kadang ditendang. Nah, itu kualat. Kalau ada yang nendang kucing itu kualat. Secara tidak kita sadari nanti pasti dapat balasannya. Itu untuk hewan. Hewan selain kucing ada lagi semut. Semut yang ada di sekeliling kita. Kalau kita ada makanan dikit kasihlah. Jangan di ini. Kalau bisa ada semut baris atau gerombol, jangan disapu dulu. Kalau mau disapu ya, kalau nggak mau diusir bilang aja. Dibilang kalau istilahnya bahasanya ya semut jangan lama di sini. Di sini mau disapu, lantainya mau disapu. Itu insya Allah kalau bahasanya itu benar, nggak lama semut itu pasti pergi. Cobalah untuk teman-teman, kalau nggak percaya bisa dipraktekkan. Dikasih makanan, roti atau apa yang ada di situ, nanti pergi. Nah, nggak usah diburu-buru disapu. Dibilangin aja kalau ini lantainya mau disapu, suruh pergi. Terus tinggal keluar sebentar, nyambil sapu, coba semutnya biasanya itu udah langsung pergi sendiri, udah nggak ada semutnya. Nah itu untuk teman-teman ya. Itu untuk yang semut. Itu kita harus tidak kita sadari dengan kebaikan kita menciptakan kebaikan, menciptakan energi positif dengan sendirinya. Nanti mendapatkan apa yang kita lakukan. Nah itu. Terus ada lagi yang namanya sedekah
ke orang, ke sesama. Itu juga kalau ada rezeki atau ada ya rezeki ya, rezeki sisa, tapi kalau sisa sih nggak ada. Ada rezeki, ada nenek-nenek ataukah anak-anak ataukah apa di sekeliling kita. Kalau kita ada 2.000 kayak berapa, kalau kita ikhlas ngasih ke anak, ke siapa yang mana, nah itu dikasih, itu juga bagus. Itu tadi untuk yang sedekah tanpa uang. Itu yang tadi pertama dari tumbuhan, senyum, tumbuhan, hewan, terus yang lain-lain itu tanpa kita sadari dan tanpa kita ketahui, itu sebetulnya itu manfaatnya luar biasa. Kalau nggak percaya, teman-teman bisa mempraktekkan, dan semuanya pakai proses, dan semuanya pakai hati. Kalau hatinya ini kita ikhlas, benar-benar dan sungguh-sungguh, dan jangan malas, itu pasti kita dapatkan. Nah, itu ya untuk teman-teman, dan masih banyak lagi. Nah, itu pesan waktu itu dari mantan preman tadi, dan itu saya jalanin terus. Karena apa? Karena saya mau menjalaninya, karena beliau pun sudah menjalani seperti itu. Dulunya dapat dari siapa juga nggak tahu. Nah, itu ilmunya ditularkan ke saya praktekkan seperti itu, dan alhasil sama seperti yang beliau dapatkan. Jadi nggak harus langsung dapat uang jebret sekian itu enggak, tapi kemudahan. Jadi mau ngurus apapun jadi mudah. Yang harusnya itu nggak mungkin jadi mungkin. Nah, maksud nggak untuk teman-teman ya. Jadi kalau seandainya kalau kita mau dimudahkan urusan, nah kita juga harus menanam kebaikan, ataukah kita kalau mau mendapat kemudahan, kita juga harus memudahkan orang lain atau memudahkan ke makhluk-makhluk yang lain, makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain. Kalau kita menciptakan kemudahan, nanti kita dapatnya juga kemudahan juga, kan begitu. Baik, untuk teman-teman, mudah-mudahan cerita pendek ini pengalaman dan mau berbagi, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti lain waktu saya sambung lagi tentang yang lain. Baik kawan-kawan, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.